Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat podcast? Semoga sahabat podcast selalu sehat-sehat ya. Siang ini kami kedatangan tamu yang sebenarnya beliau memang sudah tidak asing juga di dunia perpolitikan. Saat ini kan lagi musim-musimnya ya, pendaftaran caleg. KPU sekarang lagi sibuk menerima pendaftaran para caleg. Nah, beliau ini siap untuk maju sebagai caleg dari anggota DPD RI. Beliau sebelumnya pernah memimpin partai PAN 2 periode, yaitu tahun 2010-2020. Nah, ini sahabat podcast, kami akan memperkenalkan beliau. Siapa beliau sebenarnya? Ini juga sebagai sosialisasi juga ya, supaya sahabat podcast mengenal beliau. Banyak prestasi juga mungkin yang sudah diukir yang kita belum tahu. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, ini saya perkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Hartono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Salam sehat, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Pak, ini Songko Hijau. Saya pertama mau nanya dulu kenapa ini maju dengan ciri khas Songko Hijau. Ya, yang pertama pragmatisme dulu. Iya. Jadi kalau DPD ini kan perorangan. Iya. Perorangan itu beda dengan partai politik yang ada lambang, ada simbol ya. Masyarakat akan gampang memilih logonya, lambangnya, lambang partai. Nah, DPD itu perorangan, foto. Iya. Jadi butuh ciri khas seseorang gitu untuk dapat dikenali oleh masyarakat luas, oleh pemilih. Nah, berikutnya lagi ini tentu membantu yang mungkin mohon maaf ya buta warna atau tidak bisa membaca gitu. Itu lebih memudahkan para pemilih lansia terutama. Iya. Jadi kalau bilang Songko Hijau ya langsung ke saya gitu misalnya. Iya, Songko. Nah, tentu ada filosofinya ini ya. Apa nih filosofinya nih Pak Hartono? Ini kita berada di provinsi yang paling baru. Iya. Nah, provinsi kita 38, Papua Barat Daya. Provinsi baru kan ya masih hijau gitu lah kira-kira. Yang baru ya? Masih baru. Yang kedua hijau itu kan simbol keteduhan, kedamaian. Provinsi ini butuh kedamaian, butuh kesejukan agar pemerintah, masyarakat bisa bersama-sama membangun daerah ini bisa lebih cepat gitu. Nah, berikutnya lagi tentu provinsi ini banyak sekali menyimpan sumber daya alam, dalam hal ini hutan. Ini juga simbol agar Papua Barat Daya bisa mempertahankan hutannya, mempertahankan lingkungan hidupnya. Mungkin kira-kira itu filosofi. Oh ya, mantap sekali ya. Jadi sahabat podcast, nanti kalau pemilu 2024 di DPD ada Songko Hijau, itu beliau Pak Haji Hartono. Dan beliau ini, saya juga kagum. Dulu beliau sebagai ketua partai PAN ya 2 periode, tapi beliau belum pernah maju sebagai caleg. Itu yang juga jadi pertanyaan. Nah, sekarang baru beliau maju sebagai caleg di DPD. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kok dari dulu nggak pernah mau maju Pak Hartono? Ya, saya aktivis PAN itu justru sejak berdirinya Partai Amanat Nasional sampai merintis karir jenjang politik, dari mulai wakil bendahara, sekretaris, kemudian ketua 2 periode. Iya. Nah, terakhir di 2020 kalau ditanya kenapa tidak nyalon ya, memang pertama saya senang berpolitik ya tentu untuk bagaimana berperan serta dalam mengatur negara, daerah ya, dalam hal ini lewat legislatif, lewat eksekutif gitu. Nah, kemudian saya lebih senang ngatur-ngatur di belakang gitulah kira-kira Mbak Ros. Kemudian kalau ketua partai tidak maju, itu lebih mudah bantu teman-teman di semua dapil. Tanpa harus bersaing dengan sedapilnya. Meskipun itu juga tidak berlaku bagi orang lain ya, ini untuk saya. Mungkin sama dengan Bu Megawati, mungkin sama dengan ketua partai lain kan juga tidak, yang tingkat pusat ya tentunya, itu juga tidak nyalon. Kalau untuk saya di daerah, alasannya itu agar lebih bisa maksimal membantu teman-teman di semua dapil. Nah, hasilnya kan juga sebetulnya sudah bisa dilihat. PAN itu sejak berdiri di Kota Sorong
baru 2014 langsung dapat satu fraksi, Iya. meskipun kemarin turun jadi satu. Itu juga prestasi, prestasi saya, teman-teman terutama ya, teman-teman yang artinya PAN langsung punya nama ya. Ya kira-kira begitu, bisa satu fraksi lah. Fraksi. Dari mulai nol bertahun-tahun gitu kuasa gitu. Mungkin kira-kira itu. Iya. Ini banyak juga mungkin dari sahabat podcast yang belum mengetahui cikal bakal dari Pak Hartono ya. Mungkin bisa diceritakan Pak awal mulanya sebelum bergabung di PAN dulu. Iya. Di PAN sambil juga beraktivitas di tempat lain juga sebetulnya. Jadi kalau basic saya itu di pemberdayaan usaha mikro kecil ya. Jadi lewat lembaga keuangan mikro, PMD terutama. Jadi kalau mungkin orang Sorong Raya lah, kemungkinan sebagian sudah paham atau sudah tahu apa itu BMD, lembaga keuangan mikro dengan pola syariah. Dulu didirikan 95 dengan teman-teman, dengan tokoh yang ada di Kota Sorong. Untuk membantu pengusaha-pengusaha informal yang tidak bisa mengakses bantuan modal dari lembaga-lembaga formal. Jadi jangan dibayangkan sekarang kan banyak sekali program-program pemerintah untuk pemberdayaan, bantuan modal baik dari kabupaten kota, dari provinsi, dari APBN. Dulu itu sulit sekali usaha-usaha kaki lima untuk dapat permodalan. Nah, atas dasar itu kami dulu bersepakat dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong zaman itu mendirikan lembaga keuangan mikro. Itu letaknya dulu di Atakwa. Makanya saya lama sekali di Atakwa sejak 95. Itu lembaga yang dimiliki oleh masyarakat Kota Sorong, dikelola oleh masyarakat Kota Sorong, dan untuk masyarakat terutama kaum duafa, usaha-usaha informal. Nah itu lembaga itu sampai sekarang ada, dan tiap tahun juga kami menyelenggarakan rapat anggota, termasuk di Kabupaten Sorong kami juga mendirikan lembaga serupa. Terus kemudian saya juga sering bekerja sama lah atau dipakai mungkin dalam tanda petik oleh dinas-dinas terkait, dinas koperasi baik kota, provinsi terutama yang sering, kemudian juga dari Kabupaten Raja Ampat untuk pembinaan usaha-usaha kecil dan koperasi tentunya karena basic saya di koperasi. Jadi sambil menjalankan pemberdayaan itu, saya juga tetap menjalankan aktivitas di kepartean karena memang sampai hari ini partai di Indonesia kan ya kerjanya masih musiman. Jadi nanti 5 tahun. Seperti saat ini baru mulai rame. Kalau sudah lewat. Pendidikan politik masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Tentu banyak kekurangan karena sumber daya, sumber dana dan sebagainya, sehingga pendidikan politik belum sebagaimana yang diharapkan gitu. Jadi ya kerja-kerja politiknya kerja-kerja musiman gitu. Terus apa nih yang membuat Pak Hartono tertarik untuk maju di DPD? Iya, menurut dalam kapasitas saya sebagai pengelola, pengurus BMT, kemudian pengawas syariah di beberapa lembaga, kemudian sebagai pendamping koperasi dan UMKM, itu sering berinteraksi dengan orang-orang di Kementerian Koperasi. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya contoh kemarin di musim pandemi, itu kan ada bantuan-bantuan yang sifatnya darurat dari kementerian dan sebagainya untuk diberikan kepada UMKM yang terpuruk akibat pandemi. Itu karena saya sudah punya akses jaringan dengan kapasitas sebagai pendamping, konsultan pendamping, saya bisa mengakses dana itu untuk masyarakat Kota Sorong. Cukup banyak kemarin. Berapa banyak yang Pak Hartono? Kemarin yang itu ada sekitar 3.100-an di seluruh Papua Barat. Di Kota Sorong terutama yang paling banyak. Satu orang yang dapat 2.400.000. Tentu lewat lembaga yang dari sisi permodalan itu ya? Ya, itu untuk pemulihan kan sebetulnya, pemulihan usahanya karena terpuruk itu. Nah, berangkat dari sana, ternyata sebetulnya kalau kapasitas ini diformalkan, tentu akan lebih besar lagi manfaatnya untuk orang banyak. Itu artinya yang tidak siapa-siapa saja itu bisa membantu. Itu, tentu dengan kapasitas sebagai anggota DPD, meskipun dengan kewenangan
yang sebagaimana diatur dalam konstitusi masih terus sangat terbatas, tapi dengan kemampuan individual, kemampuan politik individu itu bisa mengakses sumber-sumber yang bisa membantu masyarakat di Papua Barat Daya, tentu akan lebih besar. Mungkin nanti pertanyaan berikutnya, kenapa nggak DPR gitu kan yang mana? Karena DPR itu sudah namanya sudah ada, kursinya 3. Iya. Kursinya 3 itu sudah ada namanya semua. Oh. Jadi artinya Pak Hartono pesimis untuk di DPR. Nah, kita harus realistis. Iya. Di DPR RI ya. Iya. DPR RI kan cuma 3 Papua Barat Daya. Ada sebutlah Pak RK, ada Pak Rekosia. Nah, mungkin yang satu Pak Harvey gitu kan. Iya. Dan itu dari partai besar semua. Itu tentu dengan kedudukan kewenangan yang cukup besar. Ya selama ini mungkin juga sudah berbuat banyak juga untuk masyarakat. Nah, kalau kita mau bersaing dengan partai-partai besar itu tentu repot. Karena itu harus realistis. Hanya kan yang baru ini kan ya DPD ini. DPD punya kursi yang lebih banyak, kemudian juga persaingannya atau pesertanya kemungkinan juga incumbent berapa ya? Kalau kita lihat sekarang ini incumbent 2 yang maju, yang lain pendatang baru. Artinya gini Pak Hartono, insya Allah kalau misalnya terpilih di DPD, kira-kira apa yang bisa dibantu untuk masyarakat di Papua Barat Daya gitu, yang konkret? Yang pertama tentu ini, sekali lagi kita kembali ke kewenangan, supaya juga masyarakat juga paham gitu ya dengan kewenangan yang terbatas. Itu mau tidak mau harus berkolaborasi dengan lembaga lain. Dalam hal ini DPR, dengan anggota DPR. Itu harus berkolaborasi. Apa-apa yang bisa diperjuangkan mau tidak mau lewat, karena yang punya kewenangan untuk mengusulkan anggaran itu kan DPR. Itu pertama. Yang kedua tentu tadi dengan kapasitas protokoler atau hak yang dimiliki oleh anggota DPD bisa mengakses kementerian-kementerian yang bisa nantinya untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya ini. Terutama skala-skala prioritas ya, peningkatan UMKM, kemudian sarana dasar dan seterusnya. Kalau Pak Hartono melihat selama ini keberadaan DPD sumbangsinya kepada masyarakat di Papua Barat Daya seperti apa? Dari sejak 20 tahun lalu lah adanya DPD. Iya. Yang paling banyak dilakukan oleh lembaga DPD itu kan sosialisasi 4 pilar itu. 4 pilar ya. Iya. 4 pilar itu juga penting. Bagaimana memahamkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting terutama untuk daerah seperti ini gitu, supaya juga stabilitas politik, stabilitas keamanan, pemahaman terhadap berbangsa dan bernegara itu lebih baik lagi, sehingga negara, pemerintah daerah dan sebagainya juga bisa mempercepat pembangunannya. Mungkin yang paling terasa oleh masyarakat itu yang dilakukan oleh DPD, karena memang sekali lagi keterbatasan. Nah, kalau soal yang lain-lain tentu tergantung dari anggota DPD-nya. Saya nggak paham, artinya saya nggak mengetahui apa-apa yang sudah dilakukan oleh para senator yang selama ini sedang menjabat. Mungkin banyak hal yang kita tidak tahu. Nanti bisa ditanya ke mereka. Nah, Pak Hartono maju di DPD, seberapa besar sih peluangnya Pak? Kita melihat apalagi ada incumbent yang maju. Ada banyak, ini ada semua, ada berapa yang daftar nih Pak? Yang daftar ada 12, yang memenuhi syarat untuk daftar 12. 12 ya. Meskipun sampai sekarang sampai kemarin tuh baru berapa ya? 6 atau 7 Iya. Nah, jadi 12. Gimana Pak Hartono nih yang menyiapkan peluangnya untuk nanti gol? Ya, tentu sejak awal itu, sejak mulai mau menjadi bakal calon, itu sudah berhitung. Sudah berhitung bahwa potensinya ini, tantangannya ini, dan kemungkinannya ini. Dan insya Allah tanpa mendahului kehendak Allah, insya Allah saya bisa duduk sebagai senator. Tentu dengan hitung-hitungan. Pertama, yang menjadi basis adalah Kabupaten Sorong. Kemudian juga Kota Sorong, Raja Ampat, Temanggung, mungkin sedikit di Tamrau dan Maibrat gitu. Kita juga harus realistis. Kadang-kadang orang memilih itu yang lebih mudah, begitu buka surat suara, mungkin ada nama no gitu, oh ini pasti orang Jawa ini, misalnya gitu ya. Sudah modal itu satu modal. Yang kedua
berbekal itu ketua partai itu banyak teman-teman yang berkolaborasi dengan partai lain. Kebetulan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak punya musuh di partai lain dengan teman-teman partai lain, meskipun itu persaingan ya, saingan. Tapi kan baik semua, jadi insya Allah teman-teman juga membantu untuk mensosialisasikan saya. Kemudian juga berikutnya lagi basis dari UMKM yang kami bina itu tentu bisa kami galang untuk mendukung saya di 2024. Jadi ya tentu dari kelompok-kelompok lain banyak ya. Karena DPD ini kan ada struktur seperti partai, ada DPD, DPR sampai ke ranting gitu. Perorangan itu memang mengharuskan banyak teman, banyak jaringan, dan tidak mungkin juga bisa menyentuh seluruh konstituen. Karena luasnya dapil kan, luasnya 1 kota 5 kabupaten, tidak mungkin mau mengakses langsung atau berinteraksi langsung semuanya ke konstituen. Paling mungkin juga dengan tokoh-tokohnya, dengan ini yang bisa membantu untuk mensosialisasikan agar mereka mau memilih senator saya gitu misalnya. Pak Hartono, kalau kita melihat secara fisik kan orang melihat Pak Hartono pasti ini Muslim nih. Artinya di sini kan kita tidak menginginkan adanya politik identitas ya. Bagaimana Pak Hartono merangkul di luar yang Muslimnya, artinya non Muslim? Ya tentu dari track record selama ini. Saya di PAN itu sendiri kan bukan partai agama. Kemudian interaksi saya dengan teman-teman udah luas. Saya orang sini, artinya sekolah di sini gitu sampai besar di sini. Lahir di Sorong kali ya Pak? Saya lahirnya di Jawa Mbak, tapi cuma numpang aja. Numpang lahir. Berarti sudah berapa tahun di Sorong nih? Saya tahun 80, berarti berapa itu Mbak? Sudah jadi Londa Api ya? Kira-kira begitulah. Jadi kayak kemarin itu kalau di proses pencalonan di KPU kemarin, proses pendaftaran itu ngantar teman-teman sekolah gitu untuk menunjukkan kalau saya ini orang Sorong gitu. Jadi itu juga ada Kristen, ada Islam, macam Katolik, Protestan dan sebagainya. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi kan memang ada yang hilang sebetulnya kan, toleransi yang terus mungkin ada pihak tertentu yang memang sengaja untuk memanfaatkan ini atau bagaimana. Tapi yang dulu tuh kelihatannya Sorong kan adem-adem, Indonesia adem-adem, tapi memang belakangan kan ya karena mungkin kepentingan aja sebetulnya. Itu ya. Jadi oke. Pak Hartono, kalau misalnya di DPD itu kan sudah ada masukan-masukan ya, kira-kira yang keterbatasannya itu mungkin Pak Hartono sudah bisa, artinya ada pemikiran nanti, oh ya saya kalau di DPD nanti saya akan terobos ini nih, seperti itu. Ya, jadi kalau tugas, fungsi itu kan sudah diatur dalam konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 yang hasil amandemen. Wewenangnya juga dibatasi. Nah, wewenangnya itu kan memang terbatas sekali. Nah, ketika sudah tahu wewenangnya yang terbatas, mau tidak mau, jadi agenda prioritas senator baru ini kan bagaimana memperjuangkan amandemen terbatas itu. Amandemen agar DPD juga bisa ikut menjadi legislator gitu. Jadi minimal untuk hal-hal tertentu, otonomi daerah, hubungan pusat daerah, kemudian perimbangan keuangan daerah dan pusat, itu yang penting sebetulnya kan. Meskipun upaya ini kan sudah dilakukan DPD sejak periode pertama, tapi sampai sekarang kan belum berhasil ya? Karena ada kekhawatiran kayaknya kalau saya lihat, ada kekhawatiran ketika amandemen terbatas kemudian ditumpangi oleh amandemen yang lain, itu pasal-pasal yang lain. Nah itu kayaknya seperti itu. Tapi itu harus menjadi prioritas setiap saya terutama ya, ketika tadi ditanya apa yang jadi prioritasnya itu bagaimana mengupayakan agar kewenangan DPD itu bisa lebih ditingkatkan. Tentu satu-satunya jalan adalah melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Untuk Papua Barat Daya sendiri, apa yang artinya perlu untuk kita sampaikan ke pusat nantinya kalau misalnya Pak Hartono sudah terpilih ya, secara konkret yang berhubungan langsung dengan masyarakat nih Pak Hartono, kan masyarakat kan nggak pengen yang klise-klise ya, pengen yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka gitu, seperti itu. Iya, sebetulnya kalau mau mempercepat
pembangunan Papua Barat Daya terutama sebagai provinsi baru, afirmasinya harus jelas, keberpihakannya harus jelas, keberpihakan terhadap UMKM karena basis saya UMKM. Iya. Papua juga bukan cuma sekedar dikasih yang tiap tahun itu dana otsus misalnya cuma 5 juta kemudian nggak diapa-apain, itu nanti juga habis untuk konsumsi, mesti harus didampingi. Jadi modal pendampingan kemudian akses pasar juga harus ada afirmasi. Itu kan yang selama ini terabaikan. Jadi kalau bicara keberpihakan itu jangan setengah-setengah cuma ngasih modal gitu aja terus dilepas. Nanti juga berapapun habis. Iya betul, harus ada pendampingan ya. Masyarakat ya. Terus gimana nih Pak dukungan keluarga sendiri Bapak maju DPD? Ada nggak yang kekhawatiran Pak nggak usah dia seperti itu? Karena melihat mungkin situasinya yang cukup berat misalnya seperti itu. Iya. Sebelum memutuskan tentu ada dinamika, ada diskusi dan keluarga ya. Tapi ketika sudah diputuskan, insya Allah seluruh anggota keluarga mendukung untuk itu ya Pak. Kalau di Kabupaten Sorong, Pak Hartono Iya, saya sebetulnya aslinya dari Kabupaten Sorong. Saya itu anak trans ya. Trans bahwa saya tinggal di SP2. Ya. Meskipun tidak terlalu lama menikmati kesusahannya orang trans, tapi saya artinya pernah mengambil jadub itu. Jadub itu jatah hidup. Iya. Dulu orang trans itu dapat jatah hidup setahun kalau nggak salah. Itu ngambil minyak tanah, beras, ikan asin, garam. Iya. Itu dari Tugu Merah jalan kaki sampai SP2. Itu jalan kaki dan kondisi jalan yang tapi kalau tidak salah 1 atau 2 kali saya mengalami itu. Tapi sekarang sudah maju banget. Kemudian bersekolah di kota, merantau ya sampai sekarang ini. Jadi anak trans yang siap melenggang ke Senayan. Ini juga kayaknya kalau melihat itu satu-satunya dari Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong ya. Selama ini kan belum pernah ada calon DPD dari Kabupaten. Berarti ada harapan baru nih khusus untuk masyarakat Kabupaten Sorong. Insya Allah. Gitu. Apa yang akan diperbuat untuk Kabupaten Sorong? Ya tentu banyak cerita saya sering juga berkunjung bukan cuma sekarang. Saya sejak 95 ketika bergabung di Yapsiro ada lembaga dakwah, lembaga pengembangan masyarakat Muslim itu untuk misalnya pembagian kurban, zakat fitrah dan seterusnya. Itu sampai ke Segun sana. Jadi ya sampai hari ini juga masih sering berkunjung ke sana. Banyak hal sebetulnya yang harus diperjuangkan, terutama soal tanah dan sebagainya ya. Pensertifikatan tanah di beberapa tempat yang sampai sekarang masih terkendala. Karena kesalahan desain, kesalahan perencanaan. Ya, jadi yang perlu advokasi nantinya ke depan, bagaimana jalan terbaik agar peruntukan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena mereka sudah puluhan tahun tinggal di situ, tapi masih juga belum dapat sertifikat tanah, misalnya begitu. Nah kemudian kalau melihat kultur orang-orang kabupaten kan banyak bergerak sekarang pertanian mungkin ada di sebagian, tapi sebagian lagi industri kecil ya, industri rumah tangga. Itu yang perlu diafirmasi, perlu didorong agar mereka bisa menjadi produsen yang handal industri makanan dan sebagainya. Karena memang kan selama ini kan Sorong lebih banyak jadi konsumen daripada jadi produsen. Padahal kan nanti supaya tumbuh cepat berkembang itu kan harus bagaimana mereka menjadi produsen baik itu makanan maupun industri yang lainnya. Lahan pertanian di kabupaten di Aimas itu kan sudah pada jadi ini ya usaha-usaha kuliner dan sebagainya sudah beralih gitu ya. Kalau yang di Aimas itu juga banyak juga yang orang kota juga yang bermigrasi ke sana gitu. Tapi memang yang jelas dari SP2, SP3 ke arah Aimas memang lahan pertanian sudah menyusut jauh kan. Makanya ada perda larangan untuk membangun tanah nah, itu juga bagus sih untuk tetap menjaga acara itu. Tapi saya lihat di daerah Mata Wolot ke sana, Kapuk ke sana itu cukup bagus hasil pertaniannya. Masih dipertahankan. Masih dipertahankan ya. Oke. Pak Tono kalau artinya ada isu atau informasi lah seperti itu. Orang maju di Senayan DPD DPR itu menyiapkan kos yang lumayan besar. Bagaimana Pak Tono ini? Apa memang benar seperti itu ya? Besar kecil kan sebenarnya relatif sesuai dengan ukurannya. Nah kalau
DPD tentu karena sekali lagi tidak mungkin menyentuh seluruh konstituen. Nah tentu ya besar kecilnya tentu sekali lagi relatif. Ya tetap saja harus ada biaya. Kan minimal cetak stiker, minimal untuk sosialisasi kemana-mana, minimal transportasi dan sebagainya. Belum lagi ya untuk ngopi dan seterusnya dengan masyarakat kan juga memang butuh biaya gitu. Terus berarti kalau maju itu harus sudah siap Pak ya, konsekuensinya artinya kemungkinan terbukti misalnya tidak terpilih gitu ya sebagai. Oh iya harus sudah siap. Jadi siap terpilih, siap juga untuk tidak terpilih. Karena ini namanya juga kompetisi. Tidak semua duduk. Jadi 12 calon kalau misalnya nanti semua mendaftar, tidak mungkin 12-12-nya terpilih kan, hanya 4 saja. Sama 4 menggantilah kira-kira begitu. Jadi memang harus siap. Harus siap. Toh juga selama ini sudah terbiasa sih sebetulnya jabat ini kemudian tidak jabat ini. Jadi sudah kebal sahabat podcast Pak Hartono sudah kebal, tapi insya Allah Amin. Lolos. Keunggulan Pak Hartono apa nih dibanding yang lain? Artinya bisa ditawarkan kepada sahabat podcast yang belum mengetahui Pak Hartono, oh iya akhirnya bisa tertarik. Iya tentu kalau yang tahu keunggulan saya, kebaikan saya, kekurangan saya tentu orang lain, itu subjektivitas. Artinya ini yang ingin ditawar. Ya kalau misalnya menawarkan kepada audiens, kepada konstituen, tentu dalam kapasitas sebagai pegiat UMKM, karena selama ini sudah 27 tahun setidaknya saya membina UMKM, memberikan pembiayaan, modal, bantuan manajemen, pendidikan, pelatihan, itu sudah teruji lah kira-kira begitu. Sampai sekarang masih digunakan, masih dimanfaatkan oleh dinas terkait untuk melakukan hal-hal itu. Nah dengan duduk di sana setidaknya saya bisa punya keleluasaan, bisa punya kewenangan sebenarnya. Tentu kewenangan dalam tanda petik ya, karena memang kewenangan yang diatur dalam konstitusi terbatas. Artinya kewenangan setidaknya bisa mengakses ke kementerian-kementerian terkait yang berhubungan dengan UMKM. Nah, dengan UMKM tumbuh, industri tumbuh, perdagangan tumbuh di daerah ini, itu akan mempercepat pembangunan ini. Dan itu yang diharapkan ya semua masyarakat. Artinya bahwa banyak sekali usaha-usaha industri UMKM di masyarakat yang jalan di tempat ya Pak. Mungkin karena kurang pendampingan juga gitu ya. Nah untuk dari sisi pembangunan yang lain Pak Hartono, kira-kira apa yang disentuh gitu ke depannya? Ya kalau Papua Barat Daya pembangunannya sebenarnya kan intinya nanti tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi terpilih nanti di 2024 dan juga ada pemilihan kepala daerah di 2024. Nah tentu saya berharap nanti pemerintah provinsi yang paling baru ini bisa mempersiapkan infrastruktur yang dasar terutama yang bisa mempercepat pembangunan daerah ini. Setelah infrastruktur tentu tadi, jadi kenapa saya selalu bilang UMKM, karena memang dari situ nanti tumbuh banyak hal, banyak efek yang seperti efek domino gitu yang akhirnya nanti juga akan berbesarahan dan kemajuan ke provinsi ini. Jadi dengan UMKM tumbuh, kemudian perekonomian meningkat, pajak daerah juga bertambah, PAD juga bertambah di sini, banyak uang yang beredar di sini. Nah tentu akan semua tumbuh secara bersama-sama. Jadi dasarnya UMKM. Ya. Gitu ya. Oke, Pak Hartono mantap sekali ya. Kira-kira di luar aktivitas Pak Hartono kesibukan apa nih untuk hal-hal kecil yang belum kita ketahui? Ini hobinya apa nih Pak? Kalau hobi mungkin nonton bola. Nonton bola, berarti kemarin siap menjagokan siapa di waktu Piala Dunia? Prancis. Kalau itu fanatik, kalau itu Prancis. Fanatik ya? Prancis, makanya kemarin finalnya. Tapi kalau untuk Liga Inggris, Arsenal saya, sedoner saya. Oh iya, Pak Hartono ini nggak kaput juga, artinya segala hal lah. Jadi memang sekarang gini, masyarakat banyak yang ngomong ya di luar sana, sekarang musim pemilu, jadi sekarang mulai dekat-dekat, kemarin-kemarin tidak pernah lihat orang, jadi sekarang memang artinya semua ingin mencari nilai jual di masyarakat. Nah Pak Hartono sendiri seperti apa nih untuk kepada masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilirik seperti itu? Ya, politik itu kan memang mengharuskan sebetulnya. Jadi kita ini kan bertandingnya cukup dekat sebetulnya. Itu harus juga nggak tahu juga kan.
kantor saya dengan Iya. ini itu berjarak kurang lebih 500 meter, Iya. tapi jarang ketemu kan? Iya. Kecuali mungkin bapak-bapak yang sering ketemu di masjid gitu, kita ketemu. Nah mau tidak mau untuk memberitahu kan harus datang. Terus saya besok mau maju Iya. DPD, Iya. nah, nanti pakai songgo hijau misalnya harus memberitahu. Terus kemudian ini juga yang sering mungkin salah paham, nggak tahu masyarakatnya atau calegnya gitu ya. Ya harus apa ditampakkan gitu. Jadi kan sebetulnya awal mulanya misalnya para caleg, para kandidat ke kepala daerah, gitu. Misalnya mau nyumbang masjid, mau nyumbang gereja, mau nyumbang kegiatan apa, sebenarnya awalnya itu kan cuma pendidikan aja sebenarnya. Pendidikan, kasih contoh sebenarnya ke masyarakat. Tapi sekarang mau tidak mau harus ditampakkan gitu. Seperti citra gitu, harus dicitrakan gitu. Harus ada wujud pemberian bantuan. Padahal kan selama ini kalau membantu ya kita bantu aja gitu. Tapi mau tidak mau karena memang kondisinya seperti itu, ya mau tidak mau harus ditampakkan gitu. Jadi harus ditampakkan apa yang kita kerjakan, harus tapi juga harus punya kewajiban apa yang kita kerjakan, apa yang kita tampakkan tadi juga harus dikerjakan dengan benar gitu. Oke Pak Hartono, bagus sekali. Artinya saya juga terkesan dari perbincangan ini ya. Sengaja tadi saya mengulik-ulik bagaimana pandangan beliau, ternyata luar biasa. Oke, mungkin yang terakhir Pak Hartono, harapan menuju pemilu 2024 nih, khusus untuk Pak Hartono yang akan maju di DPD RI. Ya, tentu soal pilihan masyarakat konstituen di Papua Barat Daya semua sudah ada yang sebagian sudah kenal, ada yang belum kenal, dan nanti mungkin ada yang baru akan mendekati Bapak Ibu semuanya. Nah tentu kita berharap pemilu 2024 itu berjalan damai, kemudian lancar, jujur, adil, sehingga kita semua bisa menikmati pesta ini. Ini kadang-kadang kan karena pesta ada yang mabuk, ada yang macam-macam gitulah. Tapi kita berharap semuanya dalam keadaan lancar. Nah tentu juga mohon doanya semuanya audiens. Ini podcastnya apa Mbak? Radar Sorong. Radar Sorong Podcast. Bisa mendoakan kami, saya insya Allah bisa lolos sebagai senator Papua Barat Daya. Amin. Oke, saya kira itu sahabat podcast, kata terakhir dari Pak Hartono dalam sesi wawancara ini. Beliau begitu luar biasa lah menurut saya ya, bagaimana pandangan-pandangan beliau, bagaimana upaya beliau telah mengangkat UMKM, padahal itu belum jadi ya, belum masih di lembaga-lembaga yang kecil gitu, tapi sudah punya hasil ya, apalagi kalau sudah di Senayan sana ada jadi senator DPD RI, luar biasa. Kita doakan semoga apa yang cita-citakan semoga terkabul. Baik sahabat podcast, demikian perbincangan saya dengan Pak Haji Hartono dengan songkok hijau. Semoga perbincangan ini sahabat podcast juga bisa memiliki pandangan lebih luas ya untuk mengenal beliau lagi. Saya akhiri perbincangan sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.